Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Prita Zega. Pemirsa, kita akan menyaksikan keterangan pers yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko soal revisi Undang-Undang TNI di ruang Komisi 1 saat ini. Kita saksikan bersama. Udah hadir semua? Nanti ini aja yang dibagi ke wartawan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini saya selaku yang mewakili pimpinan DPR bersama dengan para pimpinan Komisi 1 dan perwakilan dari pimpinan fraksi yang ada di DPR ingin menjelaskan kepada publik melalui rekan-rekan media tentang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. Seperti kita tahu bahwa dalam beberapa waktu ini telah terjadi dinamika mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia, dan kami cermati bahwa di publik, di media sosial itu beredar draft yang berbeda dengan yang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Nah, untuk itu hari ini kami akan menjelaskan kepada publik melalui rekan-rekan media beberapa pasal yang sebenarnya yang pada saat ini sedang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Yang pertama, ada 3 pasal. 3 pasal yang kemudian masuk dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. 3 pasal itu terdiri dari pasal 3, yaitu mengenai kedudukan TNI. Jadi ini sifatnya internal, yaitu ayat 1 misalnya, dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer TNI berkedudukan di bawah presiden. Itu tidak ada perubahan. Kemudian ayat 2-nya, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Ini pasal dibuat supaya semua sinergis dan lebih rapi dalam administrasinya. Kemudian pasal 53 itu tentang usia pensiun yang mengacu pada undang-undang institusi lain. Ada kenaikan batas usia pensiun, yaitu bervariatif antara 55 tahun sampai dengan 62 tahun. Dan ini perinciannya kita akan bagikan kepada teman-teman media sebentar lagi. Kemudian pasal ketiga yaitu pasal 47, yaitu prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga. Jadi prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian lembaga. Pada saat ini sebelum direvisi ada 10, kemudian ada penambahan karena di masing-masing institusi di undang-undangnya dicantumkan, sehingga kita masukkan ke dalam revisi Undang-Undang TNI seperti Kejaksaan Agung misalnya, karena ada di situ Jaksa Agung Pidana Militer yang di Undang-Undang Kejaksaan itu di jabat oleh TNI, di sini kita masukkan. Kemudian untuk pengelola perbatasan, karena itu beririsan dengan tugas pokok dan fungsi. Dan ini bisa dilihat nanti pada draft yang akan kita bagikan ke kawan-kawan media. Kemudian selain itu pada pasal 47 ayat 2, selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagai pada mana dimaksud pada ayat 1 yang tadi saya sudah terangkan, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
Jadi dalam revisi Undang-Undang TNI itu hanya ada 3 pasal, yaitu pasal 3, pasal 53, dan pasal 47. Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di media sosial itu saya lihat banyak sekali. Dan kemudian kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu juga isinya sangat jauh berbeda. Demikian rekan-rekan media sekalian, sebentar nanti kita akan bagikan draft yang pada saat ini sedang direvisi di Komisi 1. Demikian dari saya. Mungkin ada tambahan Pak Utut selaku pimpinan Komisi 1. Silakan. Terima kasih Pak Dasko, Wakil Ketua DPR RI yang selalu ada di setiap harinya di DPR. Ibu Bapak, yang perlu saya sampaikan bahwa dari konsep hukum acara dan mekanisme semua sudah terpenuhi. Perihal pasalnya tadi sudah disampaikan. Perihal lapangan lainnya, habis ini tentu ada tim sin, tim perumus dan tim sinkronisasi melapor kepada kami melapor kepada komisi. Setelah itu Laker. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ketika hukum acara dan mekanisme semua sudah terpenuhi, tentunya semuanya tidak ada yang bisa menjadi sesuatu yang saudara-saudara ragukan lagi. Terima kasih. Baik. Jika ada pertanyaan dari Oke, Kompas TV. Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam Undang-Undang Revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1, termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam, karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka. Dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat rencananya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi. Dan itu diperlukan karena mengundang institusi lain. Dan walaupun cuma 3 pasal, tetapi pembahasannya itu memerlukan waktu, karena dari sisi naskah akademik dan lain-lain itu perlu juga kemudian merumuskan kata-kata atau kemudian pokok-pokok yang tepat dalam pembahasannya. Nah, sehingga kemudian diperlukan konsinyering, itu saja. Nah, bahwa kemudian 3 pasal ini sudah dinyatakan selesai pembahasannya, ini juga tidak ada kebut-mengebut, tapi dalam mekanisme itu memang diserahkan kepada Komisi 1, dalam hal ini tim perumus, tim sin, dan kemudian panja yang kemudian akan melakukan sesuai dengan mekanisme. Demikian. Tambahkan. Kalau tambahannya, bahwa tim pemerintah juga sangat banyak, dari Wamen Sesnek Pak Bambang Eko, Ibu Lydia, kemudian dari Wamenhan serta sekjennya Pak Marsdia Doni Erawan dan Legend Tri Budi Utomo, dari Kementerian Hukum Dirjen Perundang-undangan Dr. Dahana, dari Kementerian Keuangan sekjennya Pak Heru Pambudi, dan dari ahli bahasa Pak Maryanto. Kalau ditanya tadi soal kebut-mengebut sudah dijawab. Kalau soal partisipasi publik semua sudah kita undang. Mulai dari Pak Tengku Resasa, Mayor Jenderal Rodon Pedrason, kemudian
Pak Dr. Kusnanto Anggoro, Saudara Al-Araf, saudara dari Setara Institut, Saudara Ihsan Husaini, kemudian dari Pepabri dipimpin langsung oleh senior-senior dipimpin oleh Pak Agung Gumelar, serta bekas Kasal Pak Laksamana Ahmad Sucipto, kemudian juga dengan Menhan, Panglima TNI, dan para kepala staf. Jadi intinya itu, kalau dibilang kebut-mengebut tadi sudah dijawab. Kalau lapangannya ya memang seperti itu, karena pasalnya 3, debatnya sudah sangat panjang dan setiap fraksi kita putar, kadang ada yang langsung setuju, ada yang setiap fraksi kita putar. Iya, makasih. Pertanyaan ke saya Pak, ke Pak Dasko. Ya, bahwa pertanyaan itu saya pikir itu adalah kewenangan di DPR sesuai dengan mekanisme yang ada. Apabila sudah selesai mungkin bisa dibawa, apabila kemudian tim muslimnya belum selesai ya mungkin belum bisa dibawa, itu saja. Tolong namanya dan dari media mana, tolong di... Kemarin ini kan setelah di rapat yang dilakukan dan lainnya ini gelombang penolakan itu mulai muncul di media sosial, dan ini bagaimana tanggapannya dari pimpinan sekaligus satu, apakah ini akan merubah atau mempengaruhi pembahasan RUU TNI ini? Itu yang pertama. Dan kedua, ada laporan dari kontraksi yang menyebut bahwa mereka diintai oleh 3 orang kardinal, dan mereka yakin bahwa itu berkaitan dengan kritik yang disampaikan ketika di Nota Verbal mereka meminta pembahasan RUU TNI pendidikan kita. Yang pertama, kami memonitor penolakan-penolakan di media sosial maupun media massa. Nah, untuk itulah konferensi pers itu dilaksanakan pada hari ini untuk menjelaskan. Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas. Nah, hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal, dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam, dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang, justru itu. Nah, bahwa kemudian ada yang berkembang tentang ada 2 fungsi TNI dan lain-lain, saya rasa kalau sudah lihat pasal-pasalnya sudah jelas bahwa kami juga di DPR akan menjaga supremasi sipil dan lain-lain, dan tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi. Kemudian tadi tentang pertanyaan mengenai dari teman-teman di Kontras, ya saya belum bisa komentar karena kita juga tidak tahu apakah itu kemudian dari mana, dan kalau memang merasa terganggu laporkan saja kepada pihak yang penegak hukum, begitu. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Kalau soal substansi kan sudah dari awal kita jelaskan. Kalau yang insiden kemarin kita juga nggak tahu siapa orangnya. Yang jelas kita semua mengundang, semua sudah. Kalau semua dalam posisi ini menolak, ini mendukung, itu tidak dalam posisi kami sebagai pembuat undang-undang. Tetapi masukannya sangat kita perhatikan. Kalau kekhawatiran di fungsi ABRI saya sudah berkali-kali bicarakan, justru ini melimitasi. Dan pertemuan dengan Panglima TNI pada rapat Kamis minggu silam itu tegas, kesimpulannya hanya satu, bahwa dari undang-undang ini jelas supremasi sipil dalam konsep negara demokrasi. Yang berikut saya tambahkan bahwa di media massa sebelumnya juga sudah beredar bahwa ada pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont. Itu sehari sebelum itu kemudian sudah beredar di media massa. Saya pikir karena itu terbuka, kalau seandainya dari teman-teman NGO ada yang ingin memberikan masukan, kemudian memberikan saja pernyataan atau surat resmi untuk ikut, saya pikir kemarin nggak ada masalah. Nah, cuman pada waktu mendatangi hotelnya kan itu tidak memberitahukan. Dan kemudian kalau ada insiden itu ada di luar kekuasaan yang sedang membahas, karena kita tidak tahu bahwa di luar kemudian ada kejadian seperti itu. Pada hari ini saya juga
menerima perwakilan dari teman-teman NGO untuk berdiskusi, karena mereka minta kemarin untuk ditemui. Terima kasih. Saya pikir cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal lain puasa dulu. Apa? Baik, dari pemirsa, bagaimana rapat atau konferensi pers yang digelar oleh Ketua DPR, yakni Sufmi Dasko Ahmad, yang didampingi oleh Ketua Komisi 1 DPR, yakni Utut Adianto, di mana mengkonfirmasi bahwa ada 3 pasal yang akan dilakukan revisi Undang-Undang TNI, dan Sufmi Dasko Ahmad juga kembali mengklarifikasi bahwa rapat yang dilakukan di Fairmont merupakan agenda yang terbuka, bukan tertutup seperti yang dibicarakan. Dan pemirsa, terkait mengenai revisi Undang-Undang TNI akan kami hadirkan selengkapnya dalam program Kabar Siang saat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih, sampai jumpa.